Lebaran datang banyak tamu, tamu yang datang saling berjabat. Semakin sulit perjalanan hidupmu, kamu akan menjadi semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa ya, di video kali ini aku akan share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Jadi itu kegiatan aku di sore hari. Dan di sini tuh aku mau masak-masak gitu ya teman-teman. Seperti biasa aku akan masak menu-menu yang super simple dan tentunya menu-menu desa. Karena jujur kalau mau bikin menu-menu yang aneh-aneh, aku itu nggak bisa. Bisanya ya kayak gini, bikin menu-menu yang biasa-biasa aja, yang sering aku lihat orang masak dan sering aku makan kayak gitu ya. Kalau misalnya menunya itu belum pernah aku makan, aku juga bingung masaknya gimana. Kali ini tuh aku mau masak gulai kacang panjang dicampur sama ikan sungai. Tapi ikan sungainya itu udah aku goreng dahulu ya, karena ikan sungainya itu adalah ikan yang banyak durinya. Jadi aku itu goreng dulu ikannya supaya nanti durinya itu tidak terlalu tajam-tajam gitu ya. Dan untuk bumbu-bumbunya aku tuh hanya menggunakan bumbu-bumbu yang biasa aja ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, aku tuh nggak bisa masak kalau bumbunya itu aneh-aneh. Aku hanya pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabe. Pokoknya kayak gitu-gitu aja deh ya teman-teman bumbu-bumbu aku. Terus juga tadi aku tambahin kayak merica sama juga ketumbar bubuk. Dan jangan lupa juga kalau masak-masak itu harus menggunakan kemiri ya, apalagi bikin gulai gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh harusnya yang aku masukkan terlebih dahulu itu kacangnya. Berhubung anak-anak itu lagi rewel gitu ya teman-teman, jadi aku tuh kayak buru-buru banget gitu. Akhirnya aku tuh nggak konsentrasi untuk masak. Malah aku cemplungin dulu untuk ikannya. Harusnya aku masukin dulu kacangnya. Setelah kacangnya itu udah rada empuk, baru deh aku masukin ikannya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ikan maksud aku kalau kacangnya itu juga nggak terlalu lama juga kan buat mateng, jadi nggak apa-apa lah ya. Digabungin aja ikannya itu sama si kacang. Jangan lupa ditambahin garam sama ditambahin micin ya. Aku tidak kasih penyedap rasa seperti Royco. Aku nggak kasih ya, cukup pakai micin aja. Pokoknya kalau udah urusan rasa-rasa itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan sambil nunggu gulainya itu matang gitu ya teman-teman, karena tadi tuh udah rada mendidih gitu. Di sini juga aku cicil-cicil buat bersih-bersihin dapur aku ya, karena kalau misalnya mau stay aja nungguin gulai itu bakalan lumayan lama gitu untuk matangnya. Pokoknya di sini tuh aku sambil bersih-bersih, terus aku sambil juga buat masak gitu ya teman-teman, buat ngecek takutnya nanti santannya itu kayak pecah. Pokoknya kalau bikin gulai kayak gini tuh memang harus sabar ya. Apinya juga nggak boleh kayak terlalu besar gitu, supaya nanti kayak santannya itu lebih mengeluarkan aroma minyak atau lebih mengeluarkan pekatnya gitu. Kita sebagai ibu rumah tangga memang serba bisa ya teman-teman, bisa melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Dan kita itu kayak bener-bener bisa gitu ya ngelakuin apapun pekerjaan di rumah kalau misalnya nggak ada suami. Tapi kalau udah ada pak suami itu tuh kadang kita itu sok-sok manja gitu nggak sih? Oh ya teman-teman, di sini sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas, aku juga mau sedikit ngasih semangat nih buat kalian para pemula yang mungkin mengeluh kayak subscribernya itu banyak yang hilang, kayak jam tayangnya itu berkurang gitu ya. Semangat ya teman-teman. Pokoknya intinya kalau menurut aku kita nge-YouTube itu memang harus benar-benar kuat mental ya. Jangan karena subscriber yang hilang kita tuh langsung drop. Aku dulu juga pernah berada di fase seperti yang kalian alamin ya, subscriber hilang, terus jam tayang kayak hilang gitu ya. Sebenarnya jam tayang yang hilang itu karena sering disebabkan karena kita menonton video kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu menonton video kita sendiri ya teman-teman. Mungkin buat kalian itu yang lebih ingin paham tentang semua itu, kalian boleh aja searching di YouTube gitu ya, kayak di channelnya YouTube Khairunisa Adelina. Itu banyak banget ya teman-teman penjelasannya. Nah kalau aku sendiri itu memang nggak pernah ya menonton video aku sendiri, kecuali aku itu nontonnya itu kadang kalau misalnya habis edit gitu ya, terus kan masih ada di galeri gitu. Jadi aku tonton ulang lagi video itu hanya untuk sekedar mereview aja, kira-kira video aku yang kali ini aku upload gitu
kayak ada bermasalah atau yang kayak gimana itu biasanya aku ceknya di situ, bukan langsung dari aplikasi YouTube-nya, supaya aku juga bisa menilai ya teman-teman apakah video aku itu kedepannya itu harus diperbaiki di bagian yang mana. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk lauk aku udah mateng ya. Alhamdulillah, masya Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku mau pergi keluar, jadi aku mau jalan-jalan sore sama anak-anak dan Pak suami. Dan di sini tuh aku mau jalan-jalan sorenya itu sebenarnya pengen nyari sate gitu ya, buat anak-anak gitu ya teman-teman. Kalau aku dan Pak suami sih tergantung ya. Kalau misalnya nanti aku itu kepengen ya aku beli, tapi kalau enggak ya udah biar aja untuk anak-anak. Kalau Pak suami sih katanya nggak mau ya, karena di rumah juga lauknya itu enak. Oh ya, balik lagi nih teman-teman ke cerita yang subscriber yang hilang tadi ya. Aku itu dulu sebelum aku monetisasi bahkan pernah subscriber aku itu hilang lebih dari 50 ya teman-teman. Itu bahkan bisa bikin aku tuh sangat-sangat drop gitu ya, sampai aku tuh kayak males banget buat nge-YouTube. Tapi alhamdulillah semenjak aku tuh mendapatkan 1000 subscriber pertamaku, aku kayak nggak perlu lagi gitu nyari-nyari subscriber yang gimana-gimana kayak sebelumnya. Itu tuh subscribernya tuh kayak pada datang sendiri. Apalagi kalau misalnya semakin hari video kita itu semakin bagus gitu, insya Allah kayak penonton itu bakal datang dengan sendirinya gitu. Intinya menurut aku kalau di YouTube ini kita harus konsisten memperbaiki video kita. Pokoknya jangan pernah bosan untuk belajar gitu ya. Karena seperti yang sering aku bilang, seorang YouTuber itu adalah orang gila, yaitu adalah orang yang gila berusaha dan gila belajar. Jadi kalian itu jangan sungkan kayak mau bertanya, kayak ingin searching di Google gitu tuh harus sering-sering ya teman-teman mencari-cari sesuatu yang belum kita ketahui. Pokoknya intinya itu ya, jangan malu bertanya dan jangan malu untuk mencari tahu, dan jangan pernah malas untuk mencari-cari gitu ya teman-teman, ilmu-ilmu apa saja. Karena di YouTube sama di Google itu semuanya udah pada lengkap gitu ya, jadi jangan ragu untuk mencarinya. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya kalau misalnya di dubbing aku kali ini kedengaran suara anak-anak. Jadi anak-anak itu suka banget berantem ya teman-teman, karena satu mainan gitu suka berebut. Jadi terkadang itu aku terpaksa kayak jeda dulu untuk dubbing aku, lalu aku liatin mereka yang lagi berantem gitu ya teman-teman. Pokoknya kadang itu suka kayak gitu ya, anak-anak pas lagi main tiba-tiba satu ada yang nangis gitu karena itu rebutan. Cuman namanya juga anak-anak ya teman-teman, kayak semuanya itu bisa jadi rebutan, walaupun dia itu udah punya yang sama gitu, tetap aja gitu ya pengen gitu rebutan. Tapi ya udahlah ya teman-teman, namanya juga anak-anak, kan nggak mungkin juga aku suruh anak-anak atau aku paksa anak-anak itu untuk diam ketika aku lagi dubbing. Jadi ya udah dinikmatin aja kalau misalnya ada suara anak-anak yang kayak ngerengek-ngerengek gitu. Itu tuh mereka lagi bermain berdua gitu ya. Oke deh, ini tuh setelah kami tuh sampai di rumah ya teman-teman. Jadi aku tuh kasih anak-anak buat makan sate. Jadi tadi itu aku beli satenya itu 2 bungkus ya. Aku beli 1 buat anak-anak dan satunya buat aku. Aku tawarin Pak suami, dia itu nggak mau ya teman-teman. Kalau aku sih yang namanya urusan sate, aku tuh nggak bisa banget sebenarnya nolak, karena sate itu adalah salah satu makanan favorit aku banget ya. Apalagi kalau udah sate Padang ya teman-teman. Pokoknya itu tuh bener-bener favorit banget, nggak ada kata bosannya deh ya kalau untuk makan sate. Ada yang samaan nggak nih teman-teman sama aku favorit banget sama sate? Boleh ya untuk kalian itu tulis-tulis di kolom komentar. Oke, alhamdulillah ini tuh anak-anak udah pada kelar ya buat makan satenya. Karena seperti yang kalian tahu, kalau misalnya anak-anak itu buat makan sate, mereka itu makan dengan sangat lahap. Jadi itu nggak perlu waktu yang lama satenya itu habis. Nah lanjut, di sini tuh aku juga mau makan sate juga bagian aku, dan di sini aku juga mau sapa-sapa kalian semua. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini, dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selalu setia menonton video-video aku itu setiap hari, dan sudah selalu menyempatkan untuk memberikan komentar yang positif. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin.
Nah lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku mau isi air galon ini tuh di malam harinya sekitar jam 8 gitu ya. Dari sini tuh air galon itu udah habis, jadi aku tuh mau langsung isi ulang aja untuk airnya. Karena kalau misalnya nggak diisi ulang sekarang, takutnya nanti malam itu mau bikin susu anak-anak itu susah gitu ya. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya mau bikin susu aku rebus air dulu. Sedangkan di rumah aku itu nggak punya termos ya teman-teman, jadi aku hanya mengandalkan dispenser ini aja. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Oke, alhamdulillah untuk air dispensernya udah aku isi, jadi langsung aja di sini tuh aku mau langsung angkat aja untuk air dispensernya itu ke atas dispensernya ya. Dan jangan lupa juga untuk dipaskan posisinya dan jangan lupa dicolokin, karena kalau nggak dicolokin ya sama aja ya airnya itu nggak bakalan panas. Dan di sini juga lanjut aku itu buat ngelapin untuk dispenser, maksudnya untuk dispenser sama air galonnya gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak dielap itu tuh lumayan kotor gitu ya, lumayan banyak gitu airnya. Karena tadi itu ada sedikit tumpahan gitu. Nah beginilah keadaan dapur aku di malam hari ya teman-teman. Itu tuh yang di dalam wajan itu adalah lauk yang tadi aku masak itu, gulai kacang panjang dan ikan itu ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku kan udah habis makan sama Pak suami. Di situ langsung aja aku panaskan lagi untuk gulainya. Lalu setelah udah agak sedikit dingin, aku langsung tutup aja supaya gulainya itu nggak basi. Jadi besok pagi pas mau makan dipanasin lagi gitu. Nah di sini juga aku itu mau nyusun piring yang udah aku cuci tadi sore. Dan itu tuh yang aku cuci tadi sore itu memang gak aku record gitu ya teman-teman, karena buru-buru pengen mandi cepat-cepat ya, karena kami tuh pengen keluar gitu buat beli sate. Ini tuh tumben-tumben aku itu lagi rajin ya teman-teman. Aku itu susun piringnya sekarang, biasanya itu sampai pagi, kadang bahkan belum aku cuci, maksudnya belum aku susun gitu. Tapi sekarang aku lagi rajin. Oke deh, alhamdulillah ini dapur aku udah pada bersih gitu ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk video aku kali ini semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Nantikan terus ya video-video terbaru dari aku dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.